Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainatul Iskarima dari BKI 3A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kerancuan berbicara dalam logika, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, hingga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam logika, kerancuan berbicara adalah kesalahan dalam cara berpikir, menyusun argumen, atau menyampaikan pendapat, sehingga kesimpulan yang ditarik itu tampak benar, padahal secara logis itu keliru. Kerancuan ini sering terjadi bukan karena kebohongan, melainkan karena penggunaan bahasa yang tidak tepat, penalaran yang keliru, atau manipulasi emosi pendengar. Akibatnya, orang lain bisa terpengaruh, salah paham, atau menerima kesimpulan yang sebenarnya tidak kuat secara logika. Kerancuan berbicara sangat penting dipelajari karena sering muncul dalam pidato, debat, dan pengambilan keputusan. Dapat menyesatkan masyarakat jika tidak disadari. Dalam konteks pendidikan, dakwah, maupun komunikasi sosial, kemampuan mengenali kerancuan berbicara membantu kita berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Kerancuan berbicara biasanya memiliki beberapa ciri, seperti argumen terdengar meyakinkan, tetapi tidak disertai bukti yang kuat. Terus, kesimpulan tidak sesuai dengan premis, dan menggunakan emosi, bukan logika. Makna kata ambigu dan bermakna ganda. Pendengar awam sering tidak menyadari kerancuan ini karena disampaikan dengan bahasa yang lancar dan penuh keyakinan. Contoh kerancuan berbicara dalam kehidupan sehari-hari, seperti anak itu sering bolos sekolah, berarti dia anak nakal. Sebuah kerancuan. Bolos bisa disebabkan faktor ekonomi, keluarga, atau kesehatan. Contoh berikutnya, orang yang tidak setuju dengan pendapat saya pasti tidak bermoral. Ini kerancuan karena menyerang pribadi, bukan membahas argumen. Kerancuan berbicara dalam konteks sosial dan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kerancuan berbicara bisa berdampak serius. Misalnya, siswa menerima informasi yang keliru, keputusan kebijakan diambil tanpa dasar rasional, atau stigma negatif terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks sosial dan keagamaan, kerancuan berbicara bisa memicu konflik, salah paham, bahkan perpecahan. Oleh karena itu, logika berfungsi sebagai alat penyaring agar komunikasi berjalan secara sehat dan adil. Cara menghindari kerancuan berbicara. Beberapa langkah sederhana untuk menyadarinya, yaitu dengan periksa hubungan sebab dan akibat. Gunakan data dan bukti yang jelas. Bedakan fakta dan opini. Hindari bahasa emosional yang berlebihan. Sebelum berbicara. Kemampuan ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa, pendidik, dan calon pemimpin masyarakat. Sebagai kesimpulan, kerancuan berbicara dalam logika adalah penalaran yang muncul dalam penyampaian pendapat, sehingga kesimpulan tampak benar, padahal secara logis itu keliru. Kerancuan ini sering terjadi dalam komunikasi sehari-hari dan dapat menyesatkan jika tidak dipahami secara baik. Dengan mempelajari logika dan mengenali kerancuan berbicara, kita dapat menjadi pribadi yang lebih kritis, bijak dalam berkomunikasi, dan bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.